Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pohon tua bekas gantung diri. Di ujung desa terpencil, berdiri sebuah pohon tua besar, dan warga setempat menyebutnya pohon medot nyowo. Pohon itu tumbuh rimbun dengan cabang-cabang yang melengkung, seolah-olah menjangkau siapa saja yang lewat di dekatnya. Tidak ada yang tahu persis sejak kapan pohon itu berada, tapi cerita kelamnya telah diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut sejarah yang beredar, di masa penjajahan pohon itu dijadikan tempat eksekusi para pemberontak. Mereka digantung satu persatu di cabang pohon itu. Tubuh mereka dibiarkan tergantung sebagai peringatan bagi penduduk desa. Beberapa orang yang pernah melintas mengaku melihat bayangan tubuh tergantung di antara ranting-ranting, meski tidak ada apa-apa saat diperiksa. Desa yang terjaga di malam hari. Warga desa memiliki aturan tidak tertulis. Jangan pernah melewati pohon itu saat malam tiba. Aturan ini bukan tanpa alasan, tetapi banyak kisah menyeramkan yang terjadi pada mereka yang melanggar. Salah satunya adalah kisah seorang pemuda bernama Hakim. Hakim adalah seorang anak muda dari kota yang datang ke desa untuk mengunjungi keluarganya. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya semua itu hanyalah cerita karangan yang dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil. Suatu malam, ketika Hakim sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah warung kopi, ia mendengar larangan tentang pohon tersebut. Jangan macam-macam, Di. Pohon itu memang angker. Banyak yang sudah menjadi korban, ujar salah satu temannya. Ah, itu cuma tahayul. Mana mungkin pohon itu membuat orang mati, jawab Hakim sambil meremehkan. Melihat ketidakpercayaannya, salah satu temannya menantang. Kalau kau memang berani, coba lewat jalan itu sekarang. Tanpa berpikir panjang, Hakim menerima tantangan tersebut. Ia mengambil senter, menyalakan motornya dan melaju ke arah pohon itu. Malam yang mencekam. Saat Hakim mendekati pohon itu, suasana mulai berubah. Udara yang tadinya hangat mendadak menjadi dingin. Daun-daun pohon yang besar dan lebat bergemerisik meskipun tidak ada air. Hakim mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanannya. Ketika ia sampai tepat di bawah pohon, motornya tiba-tiba mati. Senter yang ia pegang pun berkedip-kedip dan akhirnya padam seketika. Gelap menyelimuti, hanya suara serangga malam yang terdengar. Tetapi suara itu pun perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Ah, cuma kebetulan, gumam Hakim mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara pelan di belakangnya. Kenapa kau datang ke sini? Hakim menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon besar yang menjulang di bawah cahaya rembulan. Ia mencoba menyalakan kembali motornya, tapi mesinnya tidak menyala. Saat itulah ia merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Hakim berbalik dengan panik dan matanya langsung terpaku pada sesuatu yang tergantung di sana, di salah satu cabang pohon. Tubuh manusia dengan kepala tertunduk dan leher terikat dengan tali, bergoyang pelan seperti digerakkan oleh angin. Hakim terkejut, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba tubuh itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat,
dengan mata hitam pekat dan senyumnya yang lebar dengan menyeramkan. "Kau ingin gantung diri juga?" kata hantu itu. Hakim menjerit dan berlari meninggalkan motornya. Tapi semakin ia berlari, jalan di depannya semakin tidak pernah habis. Pohon tua itu seolah terus mengikutinya. Muncul di depan meskipun ia yakin sudah berlari sejauh mungkin. Kembali dengan ketakutan. Pagi harinya warga desa menemukan Hakim tergeletak tak sadarkan diri di bawah pohon itu. Ia masih memegang senter yang tidak menyala, dan wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketika sadar, ia tidak mau berbicara tentang apa yang terjadi di malam itu. Namun sejak kejadian itu, Hakim tidak seperti dirinya yang dulu lagi. Setiap malam ia sering terbangun sambil berteriak, "Jangan tarik aku! Aku tidak mau gantung diri!" Motornya ditemukan rusak berat, dengan rantai yang melilit seperti simpul tali gantung. Penduduk desa hanya bisa menggelengkan kepala, menambahkan nama Hakim ke dalam daftar mereka yang menjadi korban pohon tua itu. Sejak itu, warga semakin ketat menjaga aturan untuk tidak melewati pohon tersebut di malam hari. Pohon tua Medot Nyowo tetap berdiri menjadi penjaga kegelapan yang menyimpan rahasia kematian mereka yang pernah digantung di sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.